Selamat berjumpa kembali para mahasiswa kerja praktek di bawah bimbingan saya. Kali ini saya akan menyampaikan apa saja yang harus kalian kerjakan untuk kerja praktek kita selama 1 bulan ini. Kerja praktek kita dilaksanakan di kampus kita sendiri, Unika Widya Mandira, yang terdiri dari 6 program studi. Harap segera mengambil surat permohonan izin kerja praktek yang harus kalian serahkan ke prodi tertentu di mana nama kalian sudah ditentukan di situ. Jadi ada 6 prodi yang harus kalian tuju untuk melakukan kerja praktek. Prodinya adalah ilmu komputer, bahasa Inggris, teknik sipil, matematika, kimia MIPA, dan kimia FKIP. Atau nanti silakan lihat detailnya di surat pengantar yang bisa kalian peroleh dari program studi. Yang harus kalian kerjakan adalah video promosi untuk program studi masing-masing yang sudah ditulis itu selama 5 menit sampai maksimum 10 menit. Jadi untuk itu kemarin saya sudah minta kalian pelajari di YouTube bagaimana membuat film pendek berbantuan smartphone dan editor gratisan yang bisa Anda install di smartphone Anda atau tablet ataupun laptop Anda. Kemudian setelah kerja praktek ini ada beberapa luaran yang harus dihasilkan oleh kita bersama. Mengapa saya sebut kita? Karena yang pertama yang harus kalian kerjakan adalah buku laporan kerja praktek. Template-nya atau kerangka buku panduan kerja praktek Anda bisa minta di program studi. Di situ cukup jelas dan cukup sederhana apa saja isinya. Itu harus kalian isi sendiri. Jadi laporkan semua kegiatan termasuk logbook yang sudah saya minta untuk kalian siapkan dan sudah harus kalian isi sejak beberapa hari kemarin. Kemudian publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi SINTA dari Kemdikbud atau konferensi internasional Terindeks Scopus atau jurnal Terindeks Scopus. Nanti akan saya bantu, akan saya bimbing bagaimana membuat artikel dari apa yang sudah kalian kerjakan. Jumlah kalian 13 orang, jadi ini saya coba buat 4 judul, mungkin nanti bisa berkembang. Ini hanya ancer-ancer saja. Judul pertama adalah pengembangan storyboard film produksi pendek, film promosi pendek berbiaya rendah. Nah, setiap kegiatan yang harus dilaporkan dalam jurnal akademik harus ada mata kuliah pendukungnya. Nah, di sini mata kuliah pendukung adalah multimedia, interaksi manusia komputer, dan sistem informasi. Kemudian rencana judul kedua yang bisa kita kerjakan bersama nanti adalah modifikasi tata letak kamera. Kemudian judul ketiga adalah bagaimana membangun skrip perbincangan dalam video dan berbagai efek yang bisa memperindah tampilan dan meningkatkan ketersampaian pesan dari film pendek mempromosikan program studi yang akan kalian bikin nanti. Yang keempat, manajemen proyek produksi film pendek berbiaya rendah. Mata kuliah pendukungnya adalah riset operasional, di mana akan dibuat satu gancar dan keterkaitan antara berbagai kegiatan perencanaan yang dikenal dengan nama PERT CPM. Semua ini kalian bisa baca di internet, apa saja, bagaimana teori-teori dasarnya, silahkan dibaca sendiri. Kemudian setelah membuat film pendek, film-film pendek itu nanti harus kalian upload ke akun kalian masing-masing di YouTube ya. Kalian kan sudah punya akun Google Mail, sehingga video ini bisa kalian upload ke YouTube. Lalu nanti akan dibantu pengurusan
hak ciptanya oleh LPPN dan pembiayaan dari program studi ilmu komputer untuk hak cipta atau nanti patungan, dimana murah lah, tidak terlalu mahal, di bawah 500.000, tapi nggak usah dipikir, itu selalu ada solusi. Kemudian pembuatan buku monograf. Nah, buku monograf ini adalah perluasan dari jurnal yang sudah dihasilkan oleh kita bersama nanti. Kenapa saya bilang kita? Karena nama Anda akan masuk, nama saya juga akan masuk sebagai pembimbing, ya, buku monograf. Nah, kemudian untuk apa sekian banyak ini? Ada publikasi jurnal atau conference, ada sertifikat hak cipta, ada buku monograf. 3 luaran yang terakhir ini bermanfaat untuk kelulusan kalian. Jadi kalau kalian sudah punya publikasi di bidang di dalam penerbit bereputasi nasional ataupun internasional, itu akan mempunyai nilai tambah di kelulusan kalian. Yang kedua, sertifikat hak cipta juga akan menambah kelengkapan sertifikat pendamping ijazah untuk kalian lulus nanti. Jadi kita sudah mencicil apa saja modal untuk kalian lulus. Begitu juga buku monograf. Sehingga dari tiga luaran ini kalian bisa membantu mengangkat akreditasi program studi ilmu komputer dan Universitas Widya Mandira, Universitas Katolik Widya Mandira. Jadi tujuannya selain untuk pribadi kalian lulus, juga untuk mengangkat akreditasi, karena untuk akreditasi berbagai produk-produk ini harus ada. Jadi kalian mempunyai andil yang sangat besar untuk meningkatkan akreditasi program studi kita. Selanjutnya mata kuliah pendukung, ini kurang satu ya, tadi ada riset operasional, interaksi manusia komputer, sistem informasi, dan multimedia. Keterkaitannya bagaimana, kalian cukup lihat di YouTube ya, sangat banyak apa saja yang bisa dikaitkan dengan keempat mata kuliah tersebut untuk mendukung Anda memperoleh skill. Lalu keuntungannya sudah saya uraikan tadi ya, Anda selain mempunyai publikasi, mempunyai sertifikat pendamping ijazah, juga membantu mempercepat kelulusan kalian, ya. Tetapi tetap kembali kepada kalian sendiri mau cepat lulus atau enggak. Tapi saya harapkan dengan berbagai luaran yang akan kita hasilkan bersama, ada peningkatan kecepatan lulus kalian, ya. Mudah-mudahan lebih cepat lulus 1 semester dari biasanya. Dan kalian memiliki pengalaman di dunia kerja, ya. Pengalamannya nggak usah susah-susah ya. Pengalamannya adalah proyek multimedia berkembang dengan ilmu yang kalian dapatkan dan diimplementasikan dalam paket kegiatan yang relatif sederhana. Lalu kelengkapan administrasi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kalian akan diberikan surat pengantar kerja praktek di salah satu dari ke-6 program studi yang tadi di atas. Kemudian jangan lupa mengisi logbook untuk kelengkapan laporan buku kerja praktek kalian dan pemantauan oleh saya sebagai pembimbing kerja praktek. Nah, bagaimana mempersiapkan kerja praktek dan pengarahan-pengarahan lainnya, karena kita masih dalam era penyakit COVID, kita mengurangi tatap muka langsung, tetapi saya berikan dalam bentuk rekaman video yang kalian bisa tonton ulang jika lupa apa saja yang harus dikerjakan, dan tentunya kita punya grup kerja praktek dan kalian bisa bertanya kepada saya di situ. Nah, ini contoh ya apa saja yang nanti pekerjaan secara sederhananya ya. Misal saya ambil waktu yang paling singkat yaitu 5 menit. Maka 1 menit pertama itu Anda perkenalkan diri, nama saya, nomor mahasiswa saya, terus saya dengan teman saya, kan grup ya. Dijelaskan bahwa ini adalah video promosi untuk kerja praktek dikerjakan selama 1 bulan di program studi apa, gitu ya, disampaikan sehingga penonton bisa tahu oh maksud dari film pendek ini apa. Yang kedua, Anda mewawancarai
atau menjelaskan secara singkat program studi yang dipromosikan itu. Jadi jelaskan secara singkat prodinya ini, ada fasilitas ini gitu ya. Kemudian menit ke-3 sampai ke-4 Anda wawancara, misalnya Kaprodi di situ ya, atau dosen di situ, sebaiknya Kaprodi ya minta waktunya apa keunggulan dari prodi titik-titik ini, dan kenapa mahasiswa, kenapa lulusan SMA, SMK harus masuk ke prodi ini, apa saja keahlian yang bisa diperoleh jika mengikuti pendidikan selama kurang lebih 3-4 tahun di prodi tersebut. Jadi berpromosi ya. Kemudian yang terakhir, penutup, Anda mengundang para alumni SMA SMK untuk melanjutkan kuliah di Unika Widya Mandira. Selain prodi yang dipromosikan, Unika Widya Mandira juga memiliki total 20 program studi. Jangan lupa sampaikan slogan kita Unika Widya Mandira, yaitu Ut Vitam Habean Abundantius. Itu Tuhan Yesus berpesan, aku datang supaya kalian memperoleh hidup yang berlimpah. Dan itulah moto yang kita gunakan. Jadi kita meniru pesan perintah beliau tersebut untuk menjadi saluran berkat juga untuk lingkungan kita, sekitar kita, masyarakat Nusa Tenggara Timur dan Indonesia secara luas. Kemudian pengisian logbook ya, setiap kegiatan yang Anda lakukan Anda isi ya. Ini kerangka saja ya, Anda ketemu siapa, Anda susun skenarionya gimana, pertanyaannya, Anda melakukan penentuan tanggal, kapan mulai syuting, janjian sama kaprodinya ya dalam waktu 1 bulan ini. Terus kapan mulai merekam, kapan wawancaranya, lalu Anda mulai kompilasi videonya, Anda perbaiki posisi gambarnya. Kemudian nanti dari program studi pun akan ada pelatihan untuk mengikuti teknis penulisan ilmiah, tapi nanti dari saya juga khusus untuk 13 orang ini. Kemudian bagaimana kita menulis draft jurnal nasional, konferensi internasional, jurnal internasional, lalu tutorial bagaimana kita mengirimkan artikel ke sana, kemudian bagaimana kita menulis buku monograf, nanti akan saya bimbing semua kalian sampai dengan bagaimana cara mengirim ke penerbit. Catat tanggal detail kegiatan di dalam logbook yang sudah saya perintahkan untuk dibikin pakai Google Doc ya. Kemudian jangan lupa nama kegiatan apa Anda ngapain, masukin tanggalnya. Nah, karena ini berbiaya rendah, lupakan kamera-kamera yang mahal, cukup gunakan smartphone Anda, HP Anda ya. Kemudian software editor videonya juga Anda bisa ngedit di handphone saja ya. Ya kalau rasa aduh terlalu kecil begitu ya silakan pakai laptop, tetapi mungkin akan berat sehingga saya menyarankan sebisa mungkin pakai handphone saja. Jadi murah, praktis, dan tidak merepotkan. Sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti silakan disampaikan ke ke grup. Oke.